Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gear Shopper. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya, Iris, dan Master Kelinci itu berhasil mengalahkan Quaro dan dua Fallen Holy yang sudah menjadi budaknya, yaitu Ronus dan Jin. Namun, tepat sebelum kematiannya, Quaro pun memperingatkan mereka untuk bersiap menghadapi kekuatan yang lebih besar lagi daripada dirinya. Karena pada dasarnya kekuatan dari tiga evil utama itu adalah satu. Selesai mengatakan hal itu, tubuh Quaro pun mulai hancur menjadi debu. Saat itu, Iris dan Master Kelinci pun sangat memuji kehebatan Yuya dalam membantu mereka memusnahkan Quaro. Terutama Iris yang nampaknya udah mulai ngebet sama Yuya nih. Di sini Iris pun langsung mendekati Yuya dan berkata kalau dia itu ingin Yuya menjadi muridnya. Karena dengan menjadi guru dan murid, hubungan mereka berdua itu juga bisa menjadi semakin dekat. Dan mulai sekarang, Iris itu menyebut dirinya sebagai onesan dari Yuya. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada tempat pembuangan dunia, yang bisa disebut juga sebagai markas dari tiga evil utama. Kabar dari kematian Quaro sudah terdengar kepada dua evil utama yang masih tersisa. Atau lebih tepatnya mereka memang bisa merasakan kalau Quaro itu udah mati. Dikatakan juga, mereka telah memanggil seluruh entitas evil yang ada di dalam isekai ini untuk memulai sebuah rapat besar. Karena memang mereka juga mulai takut dengan keberadaan dari Yuya. Ya, sekarang mereka itu udah tahu kalau ada seorang bernama Yuya yang sangat berperan penting dalam kematian Quaro. Namun pas waktu itu, evil pemalu pun jadi heran nih. Kenapa semua evil yang ada di dunia ini tidak menjawab panggilan mereka? Biasanya mereka akan segera berkumpul di tempat ini setelah mendengar sinyal yang diberikan. Tapi kenapa sekarang tidak ada dari satupun mereka yang datang? Nah, di tengah itu, sang evil bijak pun langsung menemui evil pemalu dengan tatapan yang aneh. Di sini evil bijak pun mulai berkata, kalau nampaknya dia sudah mengetahui satu kesalahan yang telah mereka lakukan dalam menyerang para Holy dan Yuya. Mereka ini terlalu meremehkan para Holy dan Yuya. Itulah alasan mengapa para entitas evil dan Fallen Holy itu kalah. Selain itu, alasan terpenting kedua adalah mereka terlalu mengandalkan kekuatan pribadi masing-masing. Maka dari itu, aku telah membunuh semua entitas evil dan Fallen Holy yang masih tersisa untuk mengumpulkan kekuatan mereka dalam diriku. Japs teman-teman, ini yang dimaksudkan sama Quaro. Kalau memang jika entitas evil itu mati, maka kekuatan mereka itu akan diambil oleh entitas evil utama, yaitu si evil bijak, sang pemimpin utama dari para evil. Maka dari itulah, Quaro berkata kalau para Holy dan Yuya itu akan melawan musuh yang lebih sulit daripada dirinya. Mendengarkan hal itu, sang evil pemalu pun terkejut dan berkata, apakah evil yang tersisa hanyalah dirinya aja dan evil bijak? Di sini, evil bijak pun mengiyakannya. Dan tentu aja hal itu membuat evil pemalu menjadi emosi, lalu melemparkan tombak kabut hitamnya yang terbuat dari seluruh kekuatannya kepada evil bijak. Namun apa daya, kekuatan evil bijak lebih besar dibandingkan dirinya. Sehingga tombak yang dilemparkan evil pemalu itu nggak melukai evil bijak sedikit pun. Di sini sang evil bijak pun tertawa dan memperlihatkan kemampuan baru miliknya setelah menyerap semua kekuatan entitas evil dan para Fallen Holy. Kabut hitam di sekitarnya pun langsung berubah menjadi puluhan lengan yang menggenggam satu senjata dari para Fallen Holy. Setelah itu, sang evil pemalu pun dicabik-cabik oleh kekuatan evil bijak, sehingga kemampuan mereka itu tergabung secara sempurna. Di sini, evil bijak pun menggunakan kekuatan dari evil pemalu untuk membuatnya berevolusi menjadi Aphis, sang dewa kehancuran. Setelah mendapatkan wujud barunya, Aphis pun mulai memiliki ambisi untuk menghancurkan isekai ini. Tapi dia akan memulai aksinya dengan memberikan teror kepada kerajaan Regal, tempat di mana Quaro itu terbunuh. Panel cerita pun berpindah ke karakter Yuya. Saat itu, sudah beberapa hari setelah Yuya, Master Kelinci, dan Iris mengalahkan Quaro. Sesuai janji Master Kelinci dan Iris, mereka itu telah memberikan beberapa pelatihan keras lagi kepada Yuya, supaya Yuya itu nggak kewalahan lagi dalam melawan entitas evil. Sekarang ini, giliran Master Kelinci bertarung melawan Yuya 1 versus 1. Tapi aturannya, Yuya itu boleh menggunakan kekuatan evil DNA-nya, namun tidak boleh dibarengi dengan magic attire. Karena memang tujuan dari latihan ini adalah meningkatkan kemampuan dasar dari Yuya yang dirasa masih kurang. Ya, Yuya itu terlalu bergantung kepada skill magic attire-nya yang bisa memperkuat semua skill yang ia keluarkan secara signifikan. Tapi, Yuya itu pastinya akan kalah telak jika melawan entitas evil tanpa magic attire-nya. Jadi Master Kelinci pun
memutuskan untuk melakukan latihan ini. Di sini, Yuya berusaha sekuat tenaga untuk melawan Master Kelinci dengan skill-skill dari para Holy yang telah dia tiru. Di antaranya skill dari Ronus sang Holy Spear, yaitu Rising Dragon Piercing, di mana Yuya itu bisa mengeluarkan ilusi naga dengan serangan dari tombaknya. Walaupun pada awalnya Master Kelinci itu sangat terkesan dengan perkembangan dari Yuya, tapi nyatanya dia bisa menghalau setiap serangan dari Yuya dengan sangat mudah. Di sini Master Kelinci pun dapat menendang semua tusukan tombak dari Yuya. Melihat hal itu, Yuya pun sempat terkejut karena Master Kelinci kok bisa menghalau semua serangannya dengan sangat mudah. Padahal dia itu udah serius loh. Tapi di sini Yuya itu nggak menyerah. Yuya pun langsung mengeluarkan Omni Sword-nya untuk melancarkan skill yang dia pelajari dari pelatihannya bersama Iris. Skill pertama yang dia keluarkan adalah Single Sword Slash yang memunculkan energi sayatan dari Omni Sword milik Yuya. Tapi tetap saja, Master Kelinci bisa menghindari serangan Yuya dengan sangat mudah. Di sini Master Kelinci berkata, kalau tanpa Magic Attire, jangan kira Yuya itu bisa mengenainya. Lalu Master Kelinci pun langsung menuju Yuya dengan kecepatan penuh dan hendak menendang wajahnya. Nah, karena Yuya juga udah berkembang, jadi Yuya itu bisa menghindari serangan Master Kelinci dan hendak menendangnya balik. Tapi tentu aja, serangan Yuya itu sama sekali nggak bisa mengenai Master Kelinci. Tidak selesai sampai di situ aja, Yuya pun langsung mengeluarkan skill Heavenly Rotation-nya untuk memunculkan sebuah tornado dari Omni Sword miliknya. Ditambah lagi Yuya juga langsung mengeluarkan satu skill yang bernama Heavenly Slash yang mengakibatkan sebuah sayatan pedang besar dari Omni Sword milik Yuya. Dan Yuya itu berharap banget kedua serangannya ini bisa mengenai Master Kelinci. Tapi tak habis pikir, Master Kelinci pun mengeluarkan salah satu skillnya yang bernama Breaking Flash Kick, yaitu sebuah gelombang kuat dari tendangan kaki kanannya yang langsung meniadakan skill milik Yuya tersebut. Dan pertarungan mereka pun berakhir di sana. Melihat Yuya yang sudah berkembang pesat, membuat Master Kelinci jadi takjub nih. Tapi di sini Yuya pun malah berkata, kalau dia itu masih tidak ada apa-apanya jika nggak pakai skill Magic Attire. Setelah latihan itu, Iris pun langsung memberikan handuk dan air kepada Yuya. Ya, di sini Iris itu berkunjung ke rumahnya Yuya yang ada di sarang iblis besar. Ia pun sangat terkejut nih dengan hal ini. Dia tidak menyangka ada orang yang tinggal di sini. Ditambah lagi Yuya juga memiliki rumah dengan barrier yang bahkan tidak diketahui sama Iris. Hal itu membuat Iris berpikir nih kalau pantas saja Master Kelinci itu mau belajar sihir dengan Yuya. Bahkan menurut Iris juga kemampuan sihir milik Yuya ini bahkan lebih hebat daripada Holy Magic. Mendengarkan hal itu, Yuya pun hanya bisa senyum-senyum aja. Tapi dalam hatinya dia pun berkata kalau itu semua berkat warisan dari Sang Sage dan bukan hasil latihannya. Di tengah perbincangan itu, Yuti pun langsung datang menemui Yuya dan berkata kalau ini sudah waktunya makan siang. Mendengarkan hal itu, Yuya kira Yuti mengingatkannya tentang makan siang. Karena semenjak latihan bersama Iris dan Master Kelinci, Yuya itu sering lupa waktu. Tapi ternyata di sini, Yuti itu ingin Yuya membuatkan makan siang untuk dirinya dan Oma. Karena mereka berdua itu udah menantikan hal ini. Seketika itu pula harapan Yuya pada Yuti pun langsung jatuh. Namun, ia akan tetap membuatkan makan siang untuk mereka semua. Yaps, baru aja selesai latihan, Yuya itu udah disuruh ngebabu lagi sama Yuti. Namun nih, melihat kehadiran Yuti di sana membuat Iris jadi teriak nih. Kenapa Yuya itu tinggal sama cewek lain selain dirinya? Tentu aja, itu sangat tidak adil bagi dirinya yang ingin hubungannya lebih dekat sama Yuya. Mendengarkan hal itu, Yuya pun jadi bingung nih maksud dari perkataan Iris. Tapi ia pun menjelaskan nih, kalau jika Yuti itu nggak tinggal bersamanya, maka Yuti itu hanya bisa tinggal di alam liar aja. Mengingat Yuti juga nggak memiliki kemampuan apapun selain bertarung. Mendengarkan hal itu, membuat Iris jadi terkejut nih. Pasalnya dia tahu kalau Yuti adalah murid dari Holy Archer yang terkenal sangat pandai dalam urusan memasak, juga hal rumah tangga. Pastinya Yuti juga sudah diajari beberapa hal tentang itu kan. Setelah mendengarkan hal itu, Yuti pun langsung menggelengkan kepalanya dan berkata nih, kalau satu-satunya hal yang ia pelajari dari masternya adalah skill Holy Archer. Bahkan Yuti sendiri nggak bisa melepaskan pakaiannya dengan benar. Di sini, Iris pun hanya bisa melongo mendengarnya. Tapi mungkin itu bisa diwajari, karena Holy Archer yang dia tahu pastinya akan memanjakan murid kesayangannya ini. Jadi pantas aja Yuti itu nggak bisa hidup mandiri. Terlepas dari obrolan itu, di sini Iris pun mengajukan dirinya menjadi juru masak bagi mereka semua. Karena dengan begini, dia juga bisa menunjukkan kemampuan rumah tangganya kepada Yuya. Dengan harapan Yuya itu bisa terpana ketika melihatnya. Lagi pula, Iris juga sudah mengikuti kursus menjadi istri yang baik selama beberapa kali. Maka dari itu dia tidak mungkin gagal dalam hal memasak. Mendengarkan hal itu, Yuti pun langsung memasang muka yang sombong dan berkata mari kita lihat aja.
apakah masakan buatan Iris itu bisa menyamai masakan buatan Yuya atau enggak. Padahal Yuji sendiri nggak bisa apa-apa, tapi dia itu sangat berani mengatakan hal itu kepada Iris. Dan menimbulkan pertengkaran kecil di antara mereka berdua juga nih. Melihat hal itu, Master Kelinci pun langsung kabur dari sana karena nggak mau terlibat dalam masalah dua wanita yang sedang bertengkar, meninggalkan Yuya untuk mengatasi masalah dari Iris dan Yuti. Saat itu, Iris pun langsung menuju dapur milik Yuya nih untuk memasak bagi mereka semua. Dan kebetulan di sana juga ada Akatsuki, Oma, dan Knight. Setelah melihat ketiga binatang itu, Iris pun kembali melongo lagi dibuatnya. Di sini Yuya juga menjelaskan kalau mereka bertiga adalah bagian dari keluarganya, yaitu Knight si Black Panther, Akatsuki si Moju, dan Oma si Genesis Dragon. Tentu aja Iris pun hanya bisa berkata kalau kemampuan bertempur keluarga Yuya ini sangat spesial sekali ya. Dengan ini kemungkinan mereka nggak perlu mengkhawatirkan entitas evil lagi. Yaps, di sini Iris itu udah tahu betapa kuatnya ras Black Panther itu. Dikatakan nih bahwa ras Black Panther itu sangat ditakutin bahkan oleh para Holy juga entitas evil. Hal itu juga berlaku kepada Oma yang merupakan sang naga pencipta isekai ini. Setelah perkenalan yang sangat menegangkan itu, Iris pun kembali memasak di dapurnya Yuya. Tapi yang membuat herannya, Iris itu menggunakan semua skill Holy Sword-nya untuk memasak semua bahan makanan yang tersedia di dapurnya Yuya. Bahkan Kuro yang berada dalam dirinya Yuya itu sampai berkata nih kepada Yuya, kalau apakah matanya itu udah gila. Pas ngeliat semua skill Holy Sword yang cukup menakutkan bagi para entitas evil itu malah digunakan buat masak. Mendengarkan hal itu, Yuya pun hanya bisa berkata kalau dia juga nggak nyangka kejadiannya bakal seperti ini. Terlepas dari kekonyolan itu, masakan Iris nampaknya sangat sesuai dengan selera semua orang yang ada di sana. Bahkan Oma juga berkata kalau makanan yang dibuat Iris ini tidaklah buruk. Padahal nampaknya Oma juga sangat menikmati masakan buatan Iris itu. Melihat semuanya makan dengan lahap membuat Iris jadi senang nih. Pasalnya ini adalah pertama kalinya ia memasak untuk orang lain. Tapi syukurlah masakannya itu sangat disukain. Dan tentu aja Iris pun kembali menatap Yuya dan berkata nih, kalau kini dia sudah terbukti jago dalam hal rumah tangga. Jadi Yuya itu bisa meminta bantuannya dalam hal apapun, misalkan mencuci ataupun beres-beres rumah. Mendengarkan hal itu, Yuya pun berkata kalau Iris nggak usah melakukannya lagi, karena dia juga nggak enak terus merepotkan Iris seperti ini. Tapi Iris itu udah masuk dalam imajinasinya sendiri dan berkata tanpa memperdulikan orang di sekitarnya nih, kalau sepertinya rencananya ini berjalan dengan lancar, dan kini ia sudah semakin dekat dengan tujuannya untuk bisa menjadi istri yang baik bagi Yuya. Melihat hal itu, Yuya pun hanya bisa menggaruk kepalanya sambil berkata, bagaimana caranya bisa membawa Iris kembali dalam khayalan imajinasinya itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan untuk Isekai Digit-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga share agar gue lebih semangat dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.